Selamat berjumpa kembali dengan pembahasan kita yang mana topik-topik yang akan kita angkat masih berkaitan erat dengan dunia usaha maupun dunia bisnis. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tema yaitu tentang laporan penjualan. Kita tahu bahwa laporan penjualan ini merupakan suatu informasi yang berisi tentang rangkuman transaksi penjualan yang telah dilakukan oleh suatu entitas bisnis. Nah, di dalam praktik bisnis ada beberapa jenis laporan data penjualan. Di antara jenis-jenis tersebut, yang pertama yaitu laporan serta jurnal penjualan. Laporan serta jurnal penjualan ini di dalamnya berisi tentang berbagai rincian dari seluruh transaksi penjualan atas produk-produk perusahaan yang telah terjadi. Kemudian jenis berikutnya yaitu rangkuman penjualan. Rangkuman penjualan ini berisi tentang berbagai informasi tentang segala rangkuman dari penjualan yang telah terjadi terhadap seluruh pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah rincian penjualan. Ini di dalamnya menyangkut tentang segala informasi tentang rincian penjualan yang telah dilakukan atas seluruh pelanggan. Kemudian berikutnya adalah laporan penjualan sederhana. Ini di dalamnya mengandung berbagai informasi tentang rangkuman sekaligus penyederhanaan penjualan dari seluruh pelanggan. Kemudian yang kelima yaitu laporan grafik dari laba rugi tahunan ataupun bulanan. Di dalamnya berisi tentang informasi terhadap rincian dari grafik laba rugi baik itu bulanan ataupun tahunan dari penjualan yang telah terjadi. Kemudian yang keenam yaitu laporan laba rugi anggaran. Laporan laba rugi anggaran ini mencakup segala informasi tentang laba ataupun rugi sekaligus perbandingan antara anggaran biaya dengan realisasinya. Dan yang ketujuh yaitu laporan data laba rugi tahunan. Laporan data laba rugi tahunan ini di dalamnya berisi tentang perbandingan laba ataupun rugi dari bulan-bulan sebelumnya
dengan laporan laba ataupun rugi pada bulan yang sedang berjalan. Ini semua merupakan berbagai jenis laporan data penjualan yang acap kali digunakan oleh para pelaku usaha ataupun para pelaku bisnis. Nah, kita sama-sama tahu bahwa laporan penjualan ini merupakan sesuatu yang teramat krusial. Mengingat dengan adanya laporan penjualan ini, maka suatu entitas bisnis, utamanya perusahaan, itu akan dapat merasakan, menyerap berbagai manfaat atas kehadirannya. Manfaat-manfaat yang bisa diambil oleh suatu entitas bisnis dengan keberadaan laporan penjualan ini, di antaranya yang pertama yaitu bahwa laporan data penjualan ini merupakan sesuatu yang dapat memberikan deskripsi bagi perusahaan ataupun entitas bisnis lainnya tentang bagaimana kondisi bisnis yang sedang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Jika laporan data penjualan itu memberikan berbagai data yang menguntungkan, maka hampir dapat dipastikan bahwa bisnis yang sedang dijalankan oleh perusahaan masih dalam kondisi yang baik. Sebaliknya, jika data atas laporan penjualan yang diberikan itu ternyata memberikan sinyal terjadinya penurunan, maka dengan sendirinya perusahaan harus segera mengambil segala tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk meningkatkan kembali penjualan yang sedang mengalami penurunan tersebut. Ini adalah manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua dari adanya laporan data penjualan, yaitu bahwa dengan adanya laporan data penjualan ini dapat digunakan sebagai sarana langkah awal untuk melakukan inovasi. Perusahaan haruslah memahami tentang langkah-langkah apa yang harus ditempuh untuk dapat meningkatkan transaksi penjualannya. Dan salah satu strategi yang dapat diambil oleh suatu perusahaan yaitu dengan mengambil berbagai langkah terobosan dalam rangka menciptakan inovasi baru. Ini dilakukan utamanya agar produk-produk yang dihasilkan itu dapat menarik calon pelanggan yang memang tingkat kompetisinya
semakin ketat. Kemudian manfaat berikutnya, yaitu bahwa laporan data penjualan itu dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi. Laporan data penjualan ini akan menyampaikan berbagai data ataupun informasi yang dapat memberikan gambaran apakah perusahaan sedang dalam kondisi baik-baik saja ataukah tidak. Jika terdapat berbagai perubahan, maka tentunya perusahaan untuk segera mengendalikan berbagai upaya agar angka penjualan yang sedang bermasalah dapat pulih kembali, bahkan dapat melampaui dari apa yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian manfaat berikutnya yaitu bahwa dengan laporan penjualan ini dapat dijadikan sebagai gambaran atas kredibilitas perusahaan. Dengan adanya laporan tentang penjualan ini, yang di dalamnya mungkin saja terdiri dari berbagai data tentang jumlah transaksi yang akurat, maka tentunya ini akan dapat menjadi bukti sahih bahwa perusahaan secara langsung maupun tidak langsung telah mampu menjaga kredibilitasnya. Dan manfaat yang kelima, yaitu bahwa dengan adanya laporan data penjualan, ini dapat dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dengan adanya laporan data penjualan ini, maka data-data transaksi penjualan dapat diakumulasikan sebagai laporan keuangan per akhir periode dengan tentunya lebih akurat. Dengan adanya bukti transaksi penjualan, seperti misalnya ada bukti berupa kwitansi, nota, faktur, maupun berbagai bentuk transaksi lainnya, semuanya akan dapat digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dan ini dapat pula untuk membuktikan bahwa laporan yang disusun berkaitan dengan penjualan, data-datanya sangatlah valid. Ini adalah beberapa manfaat yang bisa diambil oleh perusahaan ataupun entitas bisnis lainnya dengan adanya laporan data penjualan. Nah, selanjutnya mungkin banyak yang bertanya tentang bagaimana cara untuk menyusun ataupun membuat laporan penjualan ini. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka menyusun suatu laporan penjualan. Yang pertama, yaitu harus menentukan tujuan dari penyusunan laporan penjualan itu terlebih dahulu. Kalau kita berbicara tentang tujuan ini, maka kita pun harus memperhatikan
segala apa mulai dari penerima laporan data penjualan dan juga tentang rentang waktu yang akan dibahas. Apakah itu berupa laporan harian, laporan mingguan, ataukah laporan bulanan. Jadi tahap awalnya adalah menentukan tujuannya dulu. Kemudian yang kedua, barulah kita mengumpulkan semua bukti-bukti transaksi. Agar laporan yang dibuat itu menjadi lebih rapi, sekaligus lebih mudah untuk dibaca dan dipahami, maka perusahaan ataupun entitas bisnis yang lain dapat mengurutkan bukti-bukti transaksi tersebut mulai dari tanggal awal sampai rentang waktu yang telah ditentukan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, setelah mengumpulkan segala data tadi, kita barulah menyusun laporan data penjualan. Pada saat membuat ataupun menyusun data penjualan, maka harus pula disiapkan berbagai jenis laporan lainnya, seperti neraca. Kemudian ada laporan arus kas perusahaan, sampai pada laporan laba rugi perusahaan. Dengan adanya rincian hasil penjualan yang lengkap tentunya, maka data-data tersebut akan lebih mudah untuk dipahami. Dan selain itu, perusahaan juga akan dapat melihat utamanya tentang perkembangan bisnis yang sedang dialami oleh perusahaan. Itu adalah tahapan yang biasanya harus dilewati oleh mereka-mereka yang akan menyusun laporan data penjualan. Selanjutnya adalah kita juga pun perlu tahu, di dalam laporan penjualan ini ada beberapa hal yang harus ada. Hal-hal yang harus ada di dalam laporan penjualan ini, yang pertama adalah yang menyangkut tentang pendapatan kotor dan pendapatan bersih. Dalam hal ini, perusahaan harus menyiapkan dua jenis data, yaitu pendapatan kotor atau yang sering disebut dengan revenue, dan juga pendapatan bersih atau yang dalam praktik bisnis sering digunakan dengan istilah profit. Data revenue ini bisa didapatkan dengan menjumlahkan pendapatan bersih ataupun profit. Data revenue ini merupakan penjumlahan dari total pemasukan yang telah ada. Setelah mengetahui angka dari revenue, maka perusahaan pun dapat menghitung jumlah profitnya dengan cara menguranginya jumlah revenue tadi dengan biaya operasional atau modal yang telah dikeluarkan. Ini adalah yang menyangkut tentang pendapatan kotor dan pendapatan bersih. Kemudian yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan persentase untung ataupun rugi. Dari aspek marketing, dengan adanya laporan penjualan,
maka akan dapat diketahui berbagai hal secara lebih efektif. Apakah suatu strategi telah dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, ataukah diperlukan berbagai strategi lain untuk lebih menyempurnakan, utamanya dalam sisi marketing. Dan yang ketiga, yaitu yang menyangkut tentang laporan operasional. Dalam hal ini, perusahaan yang perlu diperhatikan adalah juga dalam mendapatkan data berbagai pendukung. Misalnya saja data tentang jumlah pelanggan baru atau jumlah total pelanggan yang telah dimiliki. Nah, dengan adanya laporan ini tentunya akan dapat membantu di dalam menentukan berbagai langkah, utamanya dalam menerapkan strategi-strategi yang paling tepat untuk meningkatkan transaksi penjualan. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang laporan penjualan ini. Mudah-mudahan ini akan semakin memperluas cakrawala bidang keilmuan kita, utamanya dalam bidang bisnis. Kita akan melanjutkannya dengan berbagai pemahaman dengan topik-topik yang lain pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa share.